Nengok yang penting dikit, aduh, penat. Tapi dia tadi ngomong, berdoa, dia mematutkan diri ya kan. Nah ini ada yang terbesit di dalam hati, terkadang pun tak kita minta. Nah, wahai hambaku, barang siapa yang hanya mengharap kepadaku dan tidak mengharap kepada manusia, maka aku akan berikan kepada kalian sebelum kalian meminta. Saya kira kita semua pernah merasakan hal ini. Dan aku pun termasuk yang sering merasakan hal itu. Ada terbesit dalam hati pengen mendapatkan baju koko yang nenek-nenek segala macam. Dan serasa langsung kayak ada yang ngalir. Waktu itu ngisi di Darul Mahabbah saya pengen membeli baju koko warna putih tapi jasko 2 ekor. Malam hari itu kami ngisi di Darul Mahabbah. Dan setelah selesai ngisi Darul Mahabbah, biasanya sampai malam, jam 11 malam ada yang datang ke saya. Ustaz, saya minta tolong rumah dulu malam nih. Saya disuruh rumah beliau malam itu. Biasanya kalau orang suruh rumah jam 11 malam ke atas, artinya ada hal yang urgent. Maka saya tidak menolak, oke saya minta. Saya pakai mobil di belakang. Sampai depan rumah beliau, akhirnya saya disuruh duduk, saya disuruh ngetes gule, tes kolesterol dan segala macam kayak alat kecil tuh. Dan setelah tes selesai, beliau masuk ke dalam rumahnya dan saya tidak tahu ternyata beliau punya butik. Keluar dari kamar, beliau mengeluarkan 6 baju jas koko. Ustaz silakan pilih 2 di antara di mana Ustaz enak. Aku ngambil yang putih yang murah. Dan itu baju yang saya periksi sekitar 200 sampai 300 ribu. Dan itu sesuai dengan apa yang aku. Dan kemarin juga baru saja sekitar 2 minggu yang lalu tidak salah, saya ikut kegiatan sedekah akbar yang ada di Bandung. Ini harus saya sampaikan cerita pengalaman yang bagi saya luar biasa lagi, termasuk bagian daripada tawakal itu sendiri. Sedekah akbar ini kemarin kita mengundang 3.000 santri para penghafal Al-Quran. Dan kemudian hadir di tengah-tengah itu juga 3.000 orang tua asuh. Acara itu lumayan hikmah dan kemudian juga kita bisa melihat senyuman anak-anak para hafiz Al-Quran. Karena jangan sampai nanti para hafiz Al-Quran, anak-anak di pesantren dipandang umum, sulit makannya dan segala macam. Kalau dulu memang pernah sedemikian, tapi sekarang masa kita harus membiarkan itu? Maka alhamdulillah di sini juga ada kawan-kawan yang berpikir untuk memikirkan kawan-kawan yang berada di pesantren. Saya pernah dapat cerita yang saya sedih juga, bagaimana ketika kawan-kawan kunjungan pesantren, yang memang pesantrennya tidak semodern dengan pesantren-pesantren yang lain, mereka temukan ada santriwati. Santriwati sedang mencuci pembalut, dijemur untuk dipakai kembali. Karena tidak punya duit untuk membeli pembalut. Nah, yang seperti jangan sampai terjadi. Dan kemudian mereka makan nasi, berasnya itu yang pecah-pecah dan banyak batu. Padahal mereka harus dikuras tenaganya, pikirannya untuk belajar yang luar biasa. Maka akhirnya ada gerakan-gerakan, baik dari gerakan infak beras bubble dan segala macam. Saya kira wajiblah bagi kita tidak mendoakan semoga kawan-kawan itu diberikan kemudahan untuk memfasilitasi para penghafal Quran dan lain sebagainya. Amin. Jadi dalam acara itu Pak, khidmat sekali. Tapi ada satu cerita yang bagi saya sangat menyentuh. Jadi ketika kami sedang melaksanakan acara itu, ada seorang anak kecil umurnya 12 tahun, namanya Mila. Mila datang bersama adiknya umur 3 tahun. Umur 6 tahun, perempuan. Beliau itu adalah pedagang cireng. Sudah berdagang cireng 6 tahun. Artinya dari umur 6 tahunnya berdagang cireng. Ngapanya berdagang cireng? Yang pertamanya nak bantu ekonomi keluarganya. Ayahnya kerja serabutan dan emaknya pun kerja serabutan. Maka untuk menutupi kebutuhan keluarga, akhirnya Mila dari umur 6 tahun sudah ikut berdagang cireng. Dan dia sampaikan kepada kami, selama 6 tahunnya berdagang cireng, yang dia pernah diberi berdagang di tempat itu. Setiap pengen datang ke situ diusir. Kita jadi pedagang sini, kita jadi pedagang sini. Mungkin saya kira adalah tempat-tempat di kita di sini juga. Jauh-jauh, jangan di sini, jangan di sini. Ningoknya dalam beli lo.
Maka tidak pernah dia bisa berdagang di situ selama 6 tahun. Dan setelah 6 tahun baru hari itulah dia bawa cireng ke sana dan habis dibeli semua. Akhirnya dia langsung pengen bertemu dengan yang punya acara. Yang punya acara diketuai oleh Ustaz Luqmanul Hakim. Akhirnya dia datang kepada Ustaz Luqmanul Hakim dan berkata, "Om, nyadak tahu kalau dia Ustaz kan? Om, makasih Om. Kok Om mau jadi orang baik Om?" Itu pertanyaan dia kedua. Mungkin selama ini dia ngebayang manusia itu jahat seperti di sinetron semua. Dan setelah bercerita panjang, akhirnya Ustaz Luqmanul Hakim memutuskan ketika dia ceramah, dipanggillah Mila sama adiknya ke atas panggung. Dan setelah banyak bercerita, Ustaz Luqmanul Hakim pun bertanya kepada Mila, "Mila, selain kau berdagang cireng ini untuk bantu keluarga, apa niatanmu di balik berdagang cireng ini sudah 6 tahun?" Akhirnya Mila menjawab, hampir semua kami menangis. Cita-citanya, "Om, saya berdagang cireng, saya pengen nabung, saya pengen umrohkan ayah dan mak saya." Itu jawabannya. Saya pengen nabung, saya pengen umrohkan ayah dan mak saya. Anak kecil, umur 12 tahun, dia punya adik 2, dan dia rela berdagang cireng dari kecil. Dan dia jawab, "Saya pengen nabung untuk ayah dan mak saya berangkat umroh. Saya pengen berangkatkan mereka." Akhir semua di gedung itu kami bersedih. Karena kami takjub dengan anak kecil seperti ini. Dia punya azam, dia punya tekad, dia punya usaha. Dan setelah itu Ustaz Luqmanul Hakim bersama kami semua dan didoakan oleh 3.000 santri penghafal Quran. Semoga Allah ijabah. Akhirnya disuruh turun. Dan sebelum dia duduk di kursi, MC lari ke atas panggung membisikkan kepada Ustaz Luqman. Dan ketika MC turun, Ustaz Luqman langsung takbir teriak, menyuruh Mila naik ke atas. "Mila, kau naik ke atas." Dipeluk sama Ustaz Luqman. Nah, doa Allah jawab. Doa Allah jawab. Ada di antara orang tua asuh di sini yang siap memberangkatkan ayah dan emakmu umroh pada bulan Maret ini. Langsung Allah jawab doa itu di balik usaha. Maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala tak pernah tidur di balik usaha seorang hamba. Dan kemudian akhirnya Mila disuruh duduk. Dan sebelum Mila duduk, MC lari lagi naik ke atas panggung, berlari. Dan kemudian membisikkan kepada Ustaz Luqman. Dan kemudian Ustaz Luqman pun menangis membawa Mila naik ke atas panggung. Nah, Allah tak izinkan ayah dan emakmu saja yang berangkat, tapi Allah suruh kaulah yang melinting tangan ayah dan emakmu tawaf nanti. Dan berangkat insya Allah beliau di bulan Maret ini. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika seseorang yang sudah meletakkan sesuatu niatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan jawab itu doa sebelum beliau lakukan banyak usaha. Dan yang hari ini kehilangan dalam diri kita keyakinan itu. Sudah hadir seuzon dalam hati, "Yo, kita buka usaha ya, kita naklah macam orang yang lain macam-macam nih. Lala mana pacaknya kita jadi duit sekarang bisa roh." Seakan-akan kita miskinkan Allah di mata kita. Padahal apa yang kita miliki hari ini, saya apa yang saya miliki, kawan-kawan apa yang kawan-kawan miliki, ini bukan kehendak kita. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahu apa aku baca macam hari ini. Ya mohon maaf Pak, alhamdulillah hari ini saya dapat amanah. Amanah menjadi wakil rakyat. Alumni Mesir, baca di siapa dia tahu macam-macam nyambung. Tapi ini skenario Allah Subhanahu wa taala yang sudah setting kita sedemikian rupa. Termasuk dengan kawan-kawan sekolah di teknologi, ujung-ujungnya menjadi kuliner, kan seperti itu. Kalau siapa namanya Bang Jimmy itu apa basicnya? Komunikasi. Bang Jimmy itu basicnya komunikasi. Sekarang punya warung Jimrong. Tapi Allah yang punya skenario semua ini. Ya, jangan pernah bosan jadi orang baik. Itu saja pesan beliau pada hari itu. Maka kata Ustaz Luqmanul Hakim, pesan yang paling penting adalah jangan pernah bosan jadi orang baik. Dan ternyata yang sering menghalangi kita jadi orang baik bukan orang jauh, orang dekat kita surah. Jadi kapan kita nak berbagi ke tetangga, kan kata bini kita, "Lala jangan mau jadi orang baik." Ngapain dia berbagi ke nyanyi, dia pernah berbagi ke kita. Akhirnya kita bosan juga jadi orang baik kan. Jadi ini mohon maaf, jangan pernah bosan jadi orang baik.
Karena kalau kita sudah menghalangi diri kita jadi orang baik, akhirnya Allah pun